Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome Happy Moms di channel Atila Day. Nah, Moms semuanya, hari ini adalah waktunya kita untuk parenting. Nah, Moms, pernah nggak sih terbersit dalam kehidupan Moms ketika Moms semuanya sedang merawat si kecil, kemudian si kecil meluapkan emosinya dengan cara marah atau melempar-lempar. Pernah nggak seperti itu? Kayak gitu. Contohnya nih ya, misalnya nih si adik atau si kakak ya yang dia sedang bermain, kemudian kita minta mereka untuk mandi gitu ya, tapi mereka justru nggak mau mandi, malah ketika dia sedang bermain malah mainannya itu dilempar-lempar sambil marah dan berteriak-teriak. Pernah nggak sih Moms Moms semuanya merasakan hal yang seperti itu atau mengalami di situasi yang seperti itu? Nah, kira-kira kenapa ya Moms ya? Nah Moms, hari ini kita akan membahas semua itu ya, sikap anak, kemudian kenapa si anak melakukan sikap yang seperti itu pada saat mereka diminta untuk mandi atau di situasi-situasi yang lainnya yang sama, yaitu mereka meluapkan emosinya dengan melempar-lempar. Nah, faktanya saat situasi anak sedang mengalami perasaan marah yang bergejolak, kemudian melempar-lempar mainannya atau benda-benda yang lain yang ada di sekitarnya, Bunda malah atau kita ya sebagai orang tua itu malah ikutan emosi gitu ya Bun, ikutan emosi dan akhirnya juga ikut marah ya, karena sikap yang tidak baik yang ditunjukkan oleh anak kita. Nah, kadang kita ini justru menyampaikan, melontarkan kalimat-kalimat untuk dengan apa? Dengan tujuan untuk menegur dia gitu ya. Kayak misalnya nih, aduh adek, kok lempar-lempar sih? Itu kan sesuatu yang nggak baik gitu. Atau adek jangan lempar-lempar, itu jelek dan sebagainya. Nah, tapi ketika kita pada suatu situasi itu dan ikut emosi dan ingin ya mungkin maksud hati gitu ya, ingin menenangkan si anak, maksud hati ingin menegur si anak bahwasanya apa yang dilakukan itu adalah suatu kesalahan, bukannya malah menurunkan emosi anak atau menenangkan anak, justru malah si anak merasa lebih ingin meluapkan lagi, justru tidak menenangkan si anak dan teruslah ia melemparkan mainannya gitu. Jadi semakin emosi ya, semakin berteriak-teriak. Nah, itu ya. Jadi situasinya itu seperti itu. Maka Moms, pertama yuk kita akan bahas gitu ya, situasi si anak pada saat itu tuh ada situasi seperti apa. Nah, Moms atau bunda-bunda semuanya ya, perasaan marah yang dirasakan oleh anak kita coba pahami dulu ya. Itu ibarat gunung meletus yang ingin meletus, sesuatu yang di situ sudah mengendap gitu ya. Emosi itu yang ada di dalam dadanya itu sesuatu yang mengendap, kemudian dia ingin meluapkan seperti gunung meletus, besar sekali gitu ya, meluap begitu ya, dan siap untuk diledakkan dan diluapkan. Nah, itu posisi kondisi hati anak kita. Sehingga dengan kondisi something atau sesuatu yang ada di dada yang ingin diluapkan, itu mereka luapkan dengan cara melemparkan barang sesuka hatinya gitu ya, melemparkan apa aja yang ada di sekitarnya. Bisa dengan berteriak, memukul ya, marah gitu ya, atau bahkan dia melemparkan mainan-mainannya. Nah, itu ya adalah salah satu cara ya Bunda ya, bagi anak-anak kita untuk meluapkan emosinya gitu. Jadi memang untuk meringankan apa yang ada di dadanya mereka meluapkan
emosi-emosinya tersebut agar mereka mencapai ketenangan seperti itu. Karena apa? Karena anak belum paham cara mengekspresikan emosi yang ada di dalam dadanya itu, yang meluap di dalam dadanya itu. Karena anak istilahnya anak ini masih usia dini gitu ya, masih dalam tahap berkembang otaknya, dalam tahap berkembang emosinya, dalam tahap berkembang nalurinya. Maka apa yang dia lakukan adalah sesuai dengan naluriah mereka. Nanti kita akan bahas ya Bunda ya. Nah, akhirnya untuk meluapkan agar ringan apa yang di dalam dadanya itu, dia melemparkan barang, marah, atau berteriak. Nah, maka Bunda di situasi seperti ini menegur anak atau bahkan membentaknya atau marah kepadanya, yaitu adalah cara yang tidak efektif gitu ya, untuk membuatnya itu sadar bahwasanya itu adalah perbuatan yang buruk. Karena apa? Karena anak tidak siap untuk mendengar. Pada saat itu naluri yang muncul itu adalah emosinya atau naluri mempertahankan diri. Yuk kita bahas satu-satu ya Bunda ya. Pertama, anak ini adalah manusia ya. Manusia itu oleh Allah diberikan potensi yang luar biasa ya, yaitu potensi akal gitu. Yang kemudian yang kedua, dia memiliki potensi kehidupan seperti rasa lapar ya, rasa haus ya, mengantuk, dan kemudian yang ketiga adalah potensi naluri atau kalau dalam bahasa Islam itu ghorizah gitu ya Bunda. Nah, naluri ya, naluri ini pun macam-macam gitu. Ada naluri mempertahankan dirinya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah naluri rasa sayang, rasa cinta gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah naluri tadayun atau mensucikan sesuatu, mengtakdiskan sesuatu. Tapi kita nggak akan bahas itu. Kita akan bahas naluri yang pertama, yaitu mempertahankan diri. Nah, pada saat anak itu mengalami situasi yang sedemikian rupa yang saya tadi jelaskan ya, Bunda minta dia mandi tapi dia lagi bermain, lagi asik-asiknya bermain gitu ya, maka itu telah membuat anak itu jadi terusik naluri mempertahankan dirinya. Jadi muncullah ego gitu ya, muncullah ego itu naluri mempertahankan diri. Nah, itu adalah sesuatu yang lumrah ya, sesuatu yang manusiawi pada diri anak ya, apalagi anak itu adalah manusia dan dia sedang berkembang, sedang belajar untuk memahami situasi dirinya. Ini sebenarnya situasi apa sih gitu. Nah, apalagi si anak ini misalnya masih usia balita ya. Usia balita ini adalah usia di mana anak ini sedang masa golden age atau dia itu sedang mempelajari apa yang ada di sekitarnya. Nanti kita akan bahas juga ya apa itu golden age gitu ya. Nah, di saat situasi itu gitu ya, anak itu nggak bisa langsung bisa mendengarkan, bisa menyampaikan hatinya. Dia masih bingung, dia masih kebingungan. Ini sebenarnya perasaan apa sih? Ini sebenarnya yang ada di dalam dada nih apa sih? Gitu. Sehingga ketika dia mengalami perasaan yang seperti itu, dia nggak akan memfungsikan pendengarannya, gitu. Dia nggak akan memfungsikan pendengarannya. Karena apa? Karena yang dia inginkan adalah penjelasan. Sebenarnya ini tuh perasaan apa sih, Bunda? Gitu. Sebenarnya aku nih lagi apa sih Bunda gitu. Ini ada di dalam hati, ini kenapa ada rasa-rasa yang itu nggak enak sih Bunda, itu apa? Jadi pada masa itu balita ya 1-5 tahun atau kita sebut sebelum tangis, itu adalah situasi di mana anak sedang belajar gitu ya. Maka gitu ya Bunda, ketika anak pada posisi itu gak akan ngefek kita mau kasih dia nasihat, kita mau tegur dia gitu ya, gak akan ngefek. Yang terjadi justru mereka akan semakin marah, mereka akan semakin berteriak ya, semakin meluapkan emosinya gitu. Dan nanti ya lucunya di situasi yang seperti itu, kita sebagai bunda akan ikut emosi juga gitu ya Bunda ya. Bener gak sih gitu? Akan
ikut emosi juga. Jadi Bunda, pada saat situasi yang seperti itu, yang Bunda lakukan harusnya adalah membantu si anak untuk memahami situasi dirinya, memahami kondisi anaknya pada saat itu tuh kita sedang apa sih, dan juga memberikan solusi kepada anak bagaimana cara menghadapi situasi gunung meletus yang seperti itu. Nah, maka Bunda, ketika hal itu benar-benar terjadi pada Bunda pada saat itu gitu ya, maka pertama gitu ya, ketika si anak itu melemparkan barangnya, si barang tadi bukan barang-barang yang berbahaya gitu ya, seperti pisau atau gunting gitu ya, yang itu akan melukai dirinya. Misalnya dia hanya pegang benda-benda yang terbuat dari plastik ya, atau yang empuk gitu ya, misal bantal dan sebagainya gitu ya, maka biarkanlah dia melempar pada beberapa saat ya, biarkanlah dia melempar dan supaya dia meluapkan emosinya sebentar, karena sebenarnya pada saat itu si anak itu sebenarnya menginginkan kita itu untuk memperhatikan dia gitu. Yang saya jadi ingat ya, contohnya anak saya yang kedua itu, kalau kejadian yang seperti itu dia tuh agak ngelirik saya gitu Mams. Jadi ngelirik supaya kok aku nggak diperhatiin ya, ayo dong Mi perhatikan aku, seperti itu. Jadi anak itu seperti itu. Jadi biarkan agar luapan emosinya tadi, lahar yang ada di dalam hatinya tadi itu tersalurkan begitu. Nah, kemudian yang kedua, ini yang paling penting gitu ya Bunda atau Mams semuanya, dekap anak gitu ya. Ketika anak sudah melempar gitu ya, kita dekap anak. Kita dekap anak sambil memeluknya, kalau bisa sambil mengelus dadanya gitu ya. Nah, itu luar biasa. Kalau kita semua sudah tahu ya Mams ya, bahwasanya emosi itu kan dia sifatnya naik ya. Sifatnya tuh naik, sifatnya tuh meninggi. Dia seperti api gitu ya, yang sifatnya tuh naik meninggi. Maka cara ngelusnya itu dengan turun gitu. Di dada depan bisa atau di punggung bisa, itu kita elus dengan turun. Sambil, kalau kita muslim ya, sambil kita mendoakan dia ya, sambil mendoakan, meminta kepada Allah supaya menenangkan hatinya, melembutkan hati si anak gitu ya. Tanpa menasehati, udah elus aja gitu ya, tanpa menasehati, elus aja sampai dia benar-benar merasakan bahwasanya tenang, bahwasanya dia sudah tenang kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga gitu ya, yang dilakukan Bunda saat Bunda mendekat dengan si anak gitu ya, Bunda tarik nafas pelan-pelan. Karena apa? Karena anak ketika dia sudah tenang, dia akan memperhatikan. Fungsi yang berikutnya dia adalah memperhatikan Bunda ya, memperhatikan Bunda. Tarik nafas pelan-pelan Bunda ya, dan hembuskanlah pelan-pelan gitu ya. Jadi tarik nafas. Nah, itu Bunda secara nggak langsung Bunda telah memberikan cara kepada anak untuk menenangkan diri, dan anak akan melihat contohnya, melihat bundanya. Oh, bundaku ketika menenangkan diri itu seperti itu caranya, yaitu dengan cara menarik nafas kemudian menghembuskan dan pelan-pelan. Nah, itu akan dilihat oleh anak, dan secara nggak langsung anak telah melakukan proses belajar dalam rangka menenangkan hatinya. Sebaliknya gitu ya, ketika kita ikut berteriak, kita ikut marah gitu ya, kita ikut mengekspresikan apa yang kita inginkan kepada anak, itu justru akan menjadikan Bunda pada posisi atau situasi yang kacau gitu ya, situasi yang semakin merunyamkan keadaan. Mams atau Bunda akan kewalahan gitu ya menghadapi si anak,
menghadapi situasi yang seperti itu. Nah, jadi 3 kunci tadi ya, karena kita sedang menghadapi situasi yang bersifat api gitu ya, atau emosi gitu ya, yang meluap-luap, maka kita harus tenangkan. Kita harus menjadi air gitu ya Bunda. Kita harus menjadi air yang bisa untuk menenangkan anak dengan cara tadi itu, yaitu mengelus, mendekap gitu ya, tarik nafas pelan-pelan gitu ya, dan menghindarkan anak dalam kondisi berbahaya. Misalnya di situ ada benda-benda yang berbahaya, yang benda-benda tajam atau dan sebagainya. Nah, kemudian kalau situasi anak kita ya, yang namanya naluri itu ya, kalau sudah dirangsang gitu ya, kemudian dia muncul, lalu kita berikan penyelesaian, kita berikan solusi, itu pasti akan tenang kok. Pasti akan tenang. Anak akan ada di situasi dia tenang gitu ya. Gak akan selamanya si anak itu marah terus gitu, nggak akan. Pasti dia akan mulai tenang, dan saya sudah sangat sering gitu ya melakukan hal ini, dan itu sangat berhasil saya terapkan pada si anak-anak saya. Nah, ketika si anak emosinya sudah mereda, nah baru nih Bunda atau Mams semuanya bisa menasehati anak saat ia sedang udah mulai reda gitu. Kalau pas dia emosi, yakin deh Bunda, nggak bisa, nggak masuk apa yang sudah kita nasihatkan, itu nggak masuk, karena indera-inderanya semua itu ditutup ya, telinganya gitu ya, dia nggak mau dengar ya, dia nggak mau tahu gitu. Maka yang dia inginkan hanyalah ini yang di dalam dada ini apa sih, ini aku ingin luapkan, seperti itu. Maka kalau udah seperti itu, udah tenang gitu ya, udah nggak emosi lagi, maka akan efektif ya. Ketika kita menasihati anak itu akan efektif ya, dan anak akan bisa menyimak apa yang kita sampaikan. Kita bisa sampaikan situasi yang dialami oleh anak ini, situasi apa sih, itu kita bisa sampaikan dengan masih mengelus, dengan masih memeluk, bahwasanya apa yang kamu lakukan ini namanya emosi, ini namanya marah, dan sebagainya, bahwasanya ini nggak baik gitu ya. Emosi ini kalau besok kalau marah gitu ya, adik tak perlu lempar-lempar. Dan mungkin kita juga bisa sampaikan bahwasanya marah itu tidaklah mendekatkan kita kepada sesuatu yang baik gitu ya. Nanti kalau kamu marah, nanti Allah tidak suka dengan anak yang marah dan sebagainya, yang menurut Bunda nasihat itu akan ngefek ke anak, dan bahasa yang bisa dipahami oleh anak kayak gitu. Nah, itu Bunda ya. Jadi lain kali ketika anak melempar-lempar, pertama yang Bunda harus pahami bahwasanya itu adalah sesuatu yang itu wajar. Dia juga bisa marah, dia juga bisa sedih, dia juga bisa segala macam kayak gitu ya, karena dia manusia gitu, bukan robot yang bisa kita setel, ayo nak senyum, baik, ayo nak nurut gitu, gak bisa gitu ya. Nah, jadi ingatkan diri kita ya Bunda ya, ingatkan diri kita Bunda bahwasanya dalam kondisi itu anak itu sedang belajar untuk memahami dirinya, belajar untuk mengatasi situasinya, dan belajar untuk memberikan solusi untuk dirinya sendiri. Maka Bunda ketika dia pada posisi itu, yang harus kita lakukan adalah membantu dia, memberikan solusi yang tepat untuk si anak, sehingga nanti ketika dia dewasa, ketika dia sudah balik gitu ya, dia akan menjadi anak-anak yang bisa menguasai emosinya. Insya Allah itu Bunda pada pertemuan hari ini
Terima kasih udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like ya, komen. Kalau misalnya ada pertanyaan atau Bunda pengen kita bahas apa, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe agar saya semangat untuk bikin video selanjutnya. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.